Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Hasan, NRP 2220211195, dan rekan saya, Finisa Giva Rahmani, NRP 2220211159. Kami akan mempresentasikan laporan ketiga kami dengan judul Identifikasi Potensi dan Sumber Bahaya serta Penilaian dan Pengendalian Risiko pada Praktikum Uji Kompaksi Tanah di Laboratorium Tanah. Yang pertama yaitu tujuan praktikum uji kompaksi tanah, yaitu untuk mendapatkan hubungan antara kadar air dan kepadatan tanah sehingga dapat diperoleh kadar air optimum. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cetakan, alat penumbuk, timbangan, pisau perata, cawan, kuas, oli, oven, dan juga penjepit. Yang pertama yaitu identifikasi potensi bahaya. Pada praktikum kali ini, kami membagi tahapan menjadi 8 proses. Yang pertama yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yang terdiri atas mengambil dan memindahkan alat yang dibutuhkan beserta tanah sebagai benda uji. Tipe hazard yang dapat terjadi yaitu ergonomical hazard dengan detail mengangkat beban secara asimetris dan mengangkat beban dengan cara membungkuk. Yang kedua yaitu memasang dan menimbang cetakan dan keping alas, yang terdiri atas menyusun dan mengunci cetakan sesuai urutan, menimbang cetakan, dan melumasi cetakan dengan oli. Hazard yang dapat terjadi yaitu ergonomical hazard dan juga mechanical hazard, yaitu mengangkat beban secara asimetris, mengangkat beban dengan membungkuk, dan jari terjepit saat memasang cetakan. Yang ketiga yaitu memasukkan dan memadatkan tanah ke dalam cetakan, yang terdiri atas memasukkan tanah ke dalam cetakan, lalu memadatkan tanah dengan menjatuhkan pemberat dari penumbuk 56 kali pelapisan sambil diarahkan bagian bawahnya. Dalam hal ini kami melakukannya 5 lapis, dan melakukan pemadatan untuk 4 lapis tanah berikutnya dengan step yang sama. Hazard yang dapat terjadi yaitu mechanical hazard dan ergonomical hazard, yaitu jari terjepit saat melakukan penumbukan dan juga berulang kali mengangkat beban secara asimetris. Yang keempat yaitu melepaskan sambungan cetakan dan memotong rata kelebihan tanah, yang terdiri atas melepaskan sambungan cetakan atas, memotong rata tanah yang ada pada lapisan atas dengan pisau perata. Dengan hazard yang dapat terjadi yaitu mechanical hazard yang berupa jari terjepit saat melepaskan cetakan atas. Lalu proses kelima yaitu menimbang massa cetakan yang berisi sisa tanah dengan menaruh cetakan yang berisi padatan tanah cetakan bawah pada timbangan, lalu mengukur berat cetakan dan tanah dengan timbangan. Tipe hazard yang dapat terjadi yaitu ergonomical hazard, yaitu mengangkat beban dengan membungkuk. Lalu proses yang keenam yaitu mengeluarkan benda uji dengan extruder, yang terdiri atas membongkar bagian cetakan, menaruh cetakan berisi tanah pada extruder, lalu menekan atau menggenjot extruder agar tanah keluar dari cetakan. Dengan tipe hazard yang dapat terjadi, ergonomic hazard dan juga mechanical hazard, yang berupa mengangkat beban secara simetris, mengangkat beban dengan membungkuk, dan jari terjepit saat membongkar cetakan. Yang ketujuh yaitu masukkan dan mengeringkan sampel tanah ke oven, yang terdiri atas menimbang berat cawan yang akan digunakan, memasukkan tanah yang sudah dikeluarkan dari cetakan ke cawan, menimbang berat tanah basah dengan cawan, memasukkan tanah basah di cawan ke oven, mengeringkan tanah selama 24 jam, mengeluarkan tanah dari oven, dan menimbang berat tanah kering dengan cawan. Potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu physical hazard yang berupa menyentuh bagian oven yang panas. Dan step terakhir, membersihkan dan merapikan kembali alat dan bahan yang digunakan, yang terdiri atas membersihkan alat yang sudah digunakan dan memindahkan alat yang sudah digunakan ke tempat semula. Potensi bahaya yang dapat terjadi yaitu ergonomic hazard berupa mengangkat beban secara asimetris dan mengangkat beban dengan cara membungkuk. Selanjutnya, identifikasi akar masalah. Pada praktikum kali ini, kami membedah akar masalah menggunakan metode 5Y. Kami memetakan 5 masalah utama. Yang pertama yaitu mengangkat beban secara asimetris, mengangkat beban dengan membungkuk, jari terjepit saat memasang atau melepas cetakan dan penumbukan, menyentuh bagian oven yang panas, dan yang terakhir heat stress dan thermal discomfort. Setelah menggunakan metode 5Y, kami menemukan beberapa akar penyebab. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi terkait potensi bahaya ergonomis yang dapat terjadi, lalu tidak cukup ruang untuk meletakkan benda di atas meja yang tersedia, lalu kurangnya alat pengaman untuk mencegah slip pada jari tangan yang terjadi, lalu kurangnya keseriusan mahasiswa dalam melakukan praktikum, dan yang terakhir tidak adanya atap pelindung untuk menghalangi sinar matahari pada lokasi praktikum luar ruangan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finisa Giva Rahmani dengan NRP 2220211159.
Saya di sini akan menjelaskan penilaian risiko dan pengendalian risiko. Dari 5 permasalahan yang ada, kami berdua mencoba membedah tingkat risiko atau severity risk di setiap langkah kerjanya. Yang pertama itu ada potensi bahaya mengangkat beban secara asimetris. Ada 3 langkah kerja, yaitu yang pertama mengambil dan memindahkan alat yang dibutuhkan beserta tanah sebagai benda uji. Dengan probability-nya itu 3, severity-nya 2, dengan skor hasilnya itu 6. Class classification-nya itu sedang. Yang kedua itu adalah langkah kerja menaruh cetakan berisi isi tanah pada extruder. Dengan probability 3 dan severity-nya 3 juga. Skor hasilnya itu ada 9, class classification-nya tinggi. Lalu ada langkah kerja yang ketiga, memindahkan alat yang sudah digunakan ke tempat semula. Dengan probability-nya 3, severity-nya 2, dengan skor hasilnya 6. Class classification-nya itu sedang. Lalu yang kedua itu ada potensi bahaya mengangkat beban dengan membungkuk dengan 6 langkah kerja. Yang pertama itu mengambil dan memindahkan alat yang dibutuhkan beserta tanah sebagai benda uji. Probability-nya itu 3 dan severity-nya itu 2. Jadi hasil skornya itu ada 6. Class classification-nya itu sedang. Lalu ada langkah kerja yang kedua yaitu menimbang cetakan. Probability-nya 3, severity-nya 2, skornya 6 dengan class classification-nya itu sedang. Lalu ada langkah kerja yang ketiga, menaruh cetakan yang berisi padatan tanah cetakan bawah pada timbangan. Probability-nya itu 3 dan severity-nya juga 3. Maka skor hasilnya itu 9 dengan class classification-nya tinggi. Lalu ada langkah kerja yang keempat yaitu menaruh cetakan berisi tanah pada extruder dengan probability-nya 3, severity-nya 3, dan skornya 9 dengan class classification-nya tinggi. Langkah kerja yang terakhir, memindahkan alat yang sudah digunakan ke tempat semula dengan probability 3, severity 2, dengan skor hasil 6. Maka class classification-nya itu sedang. Lalu ada potensi bahaya yang ketiga, yaitu jari terjepit saat memasang atau melepas cetakan dari penumbuk. Dengan langkah kerjanya itu yang pertama ada menyusun dan mengunci cetakan sesuai urutan. Dengan probability-nya itu ada 2, classification-nya 3, skornya 6, dan class classification-nya itu sedang. Lalu ada langkah kerja yang kedua yaitu memadatkan tanah dengan menjatuhkan pemberat dari alat penumbuk 56 kali per lapisan sambil diarahkan bagian bawahnya. Dengan probability-nya itu 4, lalu severity-nya juga 4, maka skor hasilnya itu 16, di mana itu sangat ekstrim. Lalu ada langkah kerja selanjutnya itu melepaskan sambungan cetakan atas dengan probability 2, severity 3, dan hasil skornya 6. Class classification-nya itu sedang. Lalu ada langkah kerja yang terakhir yaitu membongkar bagian-bagian cetakan dengan probability 2, severity 3, dan hasil skornya itu 6, dan class classification-nya itu sedang. Potensi bahaya yang keempat yaitu menyentuh bagian oven yang panas. Dengan langkah kerja memasukkan dan mengeluarkan tanah di cawan dari oven. Dengan probability-nya itu 2, lalu severity-nya 3, lalu ada skornya itu 6, dengan class classification-nya itu sedang. Potensi bahaya yang kelima, yaitu yang terakhir, ada heat stress and thermal discomfort. Dengan langkah kerja melakukan penumbukan atau pemadatan di luar ruangan atau di bawah sinar matahari langsung. Dengan probability-nya 2, severity-nya itu 1, skornya itu 2, class classification-nya itu rendah. Lalu ada pengendalian risiko. Jadi dari setiap langkah kerja yang kami jabarkan tadi, kami membuat pengendalian risikonya dengan menerapkan hierarki pengendalian risiko dimulai dari eliminasi hingga APD. Dengan hasil penilaian risiko potensi bahaya yang pertama itu mengangkat beban secara asimetris dengan ada 3 langkah kerja yaitu mengambil dan memindahkan alat yang dibutuhkan beserta tanah sebagai benda uji, menaruh cetakan berisi tanah pada extruder, memindahkan alat yang sudah digunakan ke tempat semula dengan metode pengendalian risiko eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif dengan tingkat risiko residual score yang 4 dengan class classification yang rendah. Maka tingkat pengendalian dari potensi bahaya mengangkat beban secara asimetris itu bisa dilakukan dengan redesign area praktikum, mengubah metode pengangkatan alat praktikum, pembuatan SOP, pelatihan, dan edukasi. Lalu untuk potensi bahaya mengangkat beban dengan membungkuk, dengan langkah kerja mengambil dan memindahkan alat yang dibutuhkan beserta tanah sebagai benda uji, menimbang cetakan, menaruh cetakan yang berisi padatan tanah cetakan bawah pada timbangan, menaruh cetakan berisi tanah pada extruder, memindahkan alat yang sudah digunakan ke tempat semula, dengan hierarki pengendalian risiko eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, pengendalian administratif, dan APD.
Tingkat resiko residualnya dari setiap langkah itu ada di 4 dan 2, di mana kelas klasifikasinya itu rendah, maka dapat dilakukan redesain area praktikum dan pembuatan SOP, pelatihan, dan edukasi. Lalu untuk potensi bahaya jari terjepit saat memasang melepas cetakan dari penumbukan itu, dengan langkah kerjanya ada menyusun dan mengunci cetakan sesuai urutan, memadatkan tanah dengan menjatuhkan pemberat dari alat penumbuk 56 kali per lapisan sambil diarahkan bagian bawahnya, melepaskan sambungan cetakan atas, dan juga membongkar bagian-bagian cetakan. Dengan hierarki pengendalian eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif dan APD dengan tingkat residual antara 2-6, dengan kelas classification rendah sampai sedang, maka pengendalian risikonya bisa dengan redesain area praktikum, mengubah metode pelepasan alat praktikum, penggantian alat menjadi otomatis, pembuatan SOP, pengecekan alat, pengawasan oleh petugas lab, dan penggunaan impact hand gloves. Lalu ada potensi bahaya menyentuh bagian oven yang panas dengan langkah kerja memasukkan dan mengeluarkan tanah di cawan dari oven. Itu kita menggunakan hierarki pengendalian risiko, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan juga APD. Dengan skor 2, class classification rendah, pengendalinya itu bisa pemasangan material pelindung, pemasangan indikator suhu, penggunaan capit, pembuatan SOP, dan penggunaan sarung tangan. Ada juga potensi bahaya heat stress and thermal discomfort. Dengan langkah kerjanya itu melakukan penumbukan atau pemadatan di luar ruangan di bawah sinar matahari langsung. Di sini hierarki pengendalian risikonya ada eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan APD. Dengan tingkat resiko residual skornya itu ada 1, maka kelas classification-nya itu rendah. Maka pengendaliannya itu bisa menggunakan penghapusan jadwal praktikum di jam 11 sampai jam 1 siang, penggantian area praktikum, pembuatan area terlindung, pengaturan schedule praktikum, dan penggunaan topi pelindung. Lalu kesimpulan dan rekomendasi yang bisa kami berikan, yaitu kesimpulannya praktikum melibatkan risiko ergonomis, mekanis, dan fisik dengan tingkat risiko sedang hingga ekstrim. Risiko paling tinggi muncul pada aktivitas penumbukan manual dan pengangkatan beban secara tidak ergonomis. Setelah dilakukan analisis JSA dan penerapan pengendalian berbasis hierarki, seluruh risiko dapat diturunkan ke tingkat rendah hingga sedang. Lalu rekomendasinya, ada redesain area praktikum agar lebih ergonomis dan efisien, otomatisasi alat kerja manual, terutama untuk penumbukan dan pemasangan cetakan. Bisa juga penyusunan dan sosialisasi SOP, serta pelatihan teknik kerja aman dan ergonomis. Kita bisa penggunaan APD spesifik seperti sarung tangan pelindung panas dan impact hand gloves. Bisa juga kita melakukan penjadwalan ulang praktikum luar ruangan untuk menghindari paparan panas dan ekstrim. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.